Nonton apa sekarang? Halo friends, balik lagi. Gak kerasa sekarang udah kembali ke waktunya kita ketemu lagi dan ngobrol lagi soal film, TV series, dan apapun tontonan lain yang ada di streaming service bareng gue, Dedi Dahlan, dalam epilog podcast cuma di Podme pastinya. Kita akan bahas review, ulasan, dan rekomendasi tontonan gue minggu ini, yaitu The Queen's Gambit di Netflix. Ini adalah serial yang gua rekomen untuk kalian tonton. Dan The Queen's Gambit adalah jenis tontonan yang lu nggak tahu kalau lu butuh. Jadi maksud gua nggak tahu bahwa gua butuh nonton The Queen's Gambit sampai gua udah nonton, sampai gua pada saat gua nonton dan gua bilang, nah ini yang gua mau sebetulnya gitu. Queen's Gambit bener-bener bikin gue inget betapa menyenangkannya sekali-sekali nih nonton cerita yang pure drama. Great story, great acting, dan sinematografi yang cantik banget. Dan ketika gue bilang cantik, maksud gue adalah Anya Taylor-Joy. Enggak. Sinematografinya juga keren banget, cantik banget, asli. Bagaimana dia bikin warna, tone layar, dia bikin situasi, dia bikin backgroundnya, itu juga bagus banget. Tapi Anya Taylor-Joy ya. Nah, move on. Ini The Queen's Gambit adalah cerita tentang catur. Dan gak peduli lu ngerti catur atau enggak, lu tetap bakal enjoy kisah ini. Karena inti ceritanya bukan di permainan caturnya, tapi di karakter utamanya, Beth Harmon. Tentang passion dia, motivasi dia, dan tantangan yang dia hadapi, dan gimana dia mengejar impiannya. Dari kecil, tokoh kita, Beth Harmon, pertama kali masuk panti asuhan sebagai anak yatim piatu. Pastinya, karena lu gak bisa masuk panti asuhan sebagai pengunjung Dufan kan ya. Oke. Nah, dan pada saat yang sama di episode 1 juga kita sudah lihat asal muasal masalah addiction-nya dia. Satu hal yang gue akan langsung puji dari awal adalah kualitas acting. Semua aktor di Queen's Gambit punya kualitas acting yang bagus banget. Tapi lagi-lagi Anya Taylor-Joy carries the series. Anya Taylor-Joy adalah hal yang membuat The Queen's Gambit works. Gue nggak tahu kalau misalnya yang main bukan Anya Taylor-Joy, apakah akan sebagus ini atau enggak. Dari mannerism, gaya bicara, karakterisasi, itu semuanya matang dan konsisten. Pemilihan aktor dan makeup juga gue puji. Anak kecil yang mainin Beth Harmon waktu kecil dan Anya Taylor-Joy dewasa itu mirip. Memang nggak mirip banget ya, tapi lu bisa kebayang bahwa mereka adalah orang yang sama. Bayangin ini catur loh. Game yang beresiko ngantuk difilmin, tapi bisa dibikin, dieksekusi tanpa ngebosenin. Scott Frank pinter banget milih adegan mana yang permainan-permainan ya, dalam hal permainan catur, mana yang permainannya ditunjukin secara detail langkah-langkahnya, dan mana yang cukup kolase. Ada satu momen yang lucu ketika Beth Harmon udah mulai terkenal. Di turnamen berikutnya dia ketemu satu cowok. Pas mereka mau mulai pertandingan, dia kenalin diri, salaman, nama dia Beth Harmon. Cowoknya langsung, oh shit gitu. Adegan berikutnya, Beth Harmonnya udah ngasih slip kemenangan. Jadi cowoknya udah langsung kalah. Kita nggak perlu lihat lah, kita udah tahu pasti kalah. Jadi Scott Frank bisa memilih mana pertandingan yang ditunjukin, mana yang enggak. Dan buat gue itu efisien, itu efektif. Satu hal yang lu bakal notice dan gue notice juga dan gue suka di sini adalah nggak banyak hal-hal klise kayak yang udah klise dan standar banget di Hollywood. Ini secara tema, dia cewek di dunia cowok. Tapi klise-klise itu, adegan-adegan klise yang lu udah tonton 842 kali di film-film lain itu nggak ada. Jadi, nggak dibahas hiperbola kayak klise-klise Hollywood lainnya. Dan itu gua suka banget. Ini nih contoh gimana sebuah story dan plot yang again, sederhana banget. Tapi dengan eksekusi yang sempurna dari actingnya, bagus, writingnya, sinematografinya, tone-nya, production design-nya, development-nya, itu bisa jadi tontonan yang keren dan engaging banget. The Queen's Gambit mungkin bukan action, thriller, atau high concept story, tapi pure drama yang ngingetin kita bahwa sebuah cerita itu nggak perlu sok kompleks, sok rumit, sok ada twist, sok penuh pesan politik, sok penuh elemen thriller, atau ada penjahat besar dengan pertaruhan dunia untuk jadi tontonan luar biasa. Karena itu, The Queen's Gambit dengan Anya Taylor-Joy sebagai ujung tombaknya, udah pasti gua kasih 5 jempol. Sebuah simple story yang jadi contoh gimana kita bisa bikin drama non cinta-cintaan, non intrik-intrikan, dan bisa bikin gua tertarik dari awal sampai akhir.
Dengerin obrolan lebih lanjut gua tentang film ini dan film-film lainnya cuma di Epilogue Podcast di podme.id.